Ya, jadi persoalan lingkungan ini sungguh persoalan besar hari ini yang dihadapi oleh manusia, khususnya adalah umat Islam. Ya, betapa hutan kita rusak dikarenakan keserakahan manusia. Ya, sungguh kami sesalkan beberapa hari yang lalu telah dilahirkan satu izin tentang ekspor pasir laut, di mana puluhan tahun ya, tidak boleh ada ekspor pasir laut yang merupakan kekayaan alam kita ini. Dan hari ini beberapa hari yang lalu izin itu telah dikeluarkan, dan ini akan sangat berpotensi untuk merusak lingkungan, ya, merusak pantai-pantai yang ada, yang kita miliki, yang dimiliki oleh negeri yang kita cintai ini. Akan terjadi berbagai kerusakan. Ya, belum lagi kalau kita melihat ini nanti juga akan menenggelamkan daratan-daratan atau sebagian besar daratan yang kita miliki. Hari ini kita mengalami berbagai persoalan, baik dalam persoalan ekonomi. Kita mengalami ketidakadilan ekonomi karena diterapkannya ekonomi ribawi di tengah-tengah umat Islam, di mana ekonomi ribawi ini meniscayakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka kesenjangan di tengah-tengah manusia akan semakin melebar dengan diterapkannya ekonomi ribawi ini. Sementara ekonomi Islam jelas memberikan keadilan di tengah-tengah manusia, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Karena agama ini datang dari zat yang menciptakan manusia, pasti akan memberikan keadilan, pasti akan memberikan kebijaksanaan. Baik juga dalam persoalan-persoalan hukum. Hari ini kita umat Islam mengalami berbagai ketidakadilan dalam persoalan hukum, di mana orang yang tidak bersalah kemudian harus dihukum, di mana ulama-ulama yang melakukan tugasnya dalam dakwah justru dikriminalisasi dan seterusnya. Ya, maka ketidakadilan hukum itu pun juga menimpa ajaran-ajaran Islam. Inilah yang sebenarnya menjadi akibat dari berbagai penerapan hukum-hukum yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam persoalan politik, pemerintahan, kenegaraan dan seterusnya, di mana hari ini umat Islam sulit untuk dipimpin oleh orang yang benar-benar mempunyai ketakwaan yang baik. Ya, di dalam Islam itu seorang pemimpin bukan hanya dia harus beragama Islam, bukan hanya dia harus seorang laki-laki, bukan hanya dia harus akil balik, bukan hanya dia harus mempunyai kemampuan di dalam memimpin, tetapi yang paling penting juga adalah seorang pemimpin harus mempunyai ketakwaan. Ya, jadi di dalam Islam itu haram untuk memilih pemimpin yang mempunyai sifat fasik, ya, mempunyai sifat yang suka terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ya, jadi jangankan untuk memimpin, dicalonkan sebagai pemimpin saja sudah tidak boleh sebenarnya. Orang-orang yang sudah gemar melakukan fasikan ini dan nyata-nyata mengatakan dia suka akan kemaksiatan, kemudian dicalonkan menjadi pemimpin. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat terlarang di dalam Islam. Dan hari ini umat Islam harus menghadapi hal itu, di mana umat Islam dihadapkan pada pilihan pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai ketakwaan. Ya, jadi ini adalah bagian dari konsekuensi di mana umat Islam tidak diatur oleh Islam itu sendiri. Umat Islam tidak diatur oleh syariat Islam. Belum lagi kalau kita melihat persoalan-persoalan lain, seperti persoalan lingkungan misalnya. Hari ini betapa rusaknya, betapa parah kerusakan yang ada di lingkungan-lingkungan kita, ya, baik di daratan maupun di lautan, termasuk juga di perut-perut bumi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 ketika Allah katakan zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan yang ada di daratan maupun di laut dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallati amilu, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu agar manusia merasakan akibat dari perbuatan-perbuatannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat berbagai kerusakan, baik dalam persoalan lingkungan
maupun dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ini sesungguhnya adalah karena ba'dalladzi amilu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Karena manusia tidak tunduk kepada aturan-aturan Allah, karena manusia melalaikan kewajibannya terhadap perintah-perintah Allah dan juga dalam hal menjauhi larangan-larangannya. Betapa banyak aturan-aturan Allah yang dilanggar oleh manusia. Ya, jadi persoalan lingkungan ini sungguh persoalan besar hari ini yang dihadapi oleh manusia, khususnya adalah umat Islam. Ya, betapa hutan kita rusak dikarenakan keserakahan manusia. Ya, sungguh kami sesalkan beberapa hari yang lalu telah dilahirkan satu izin tentang ekspor pasir laut, di mana puluhan tahun ya tidak boleh ada ekspor pasir laut yang merupakan kekayaan alam kita ini. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu, izin itu telah dikeluarkan, dan ini akan sangat berpotensi untuk merusak lingkungan, ya, merusak pantai-pantai yang ada, yang kita miliki, yang dimiliki oleh negeri yang kita cintai ini. Akan terjadi berbagai kerusakan. Ya, belum lagi kalau kita melihat ini nanti juga akan menenggelamkan daratan-daratan atau sebagian besar daratan yang kita miliki. Oleh sebab itu, kembali kepada Islam itu adalah solusi yang sangat tepat. Ya. Laut, darat, maupun apapun yang terkandung di perut bumi itu adalah milik umum, milik manusia secara umum. Ya. Baginda Nabi mengatakan al-muslimuna syuraka'u fil salasim. Ya. Kaum muslimin itu bersyirikat di dalam 3 hal, dalam 3 persoalan. Baginda Nabi mengatakan yang pertama adalah fil kala, yang kedua wal ma wan nar. Ya. Al-kala itu adalah maksudnya kekayaan alam yang ada di atas permukaan bumi. Wal ma, di perairan. Ya, berbagai potensi sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang ada di lautan, di dasar laut, itu semua adalah milik umum. Kemudian termasuk wanar, api, maksudnya sumber-sumber daya alam yang tersimpan di perut bumi. Ya, ini sudah diatur oleh Islam. Ketika baginda Nabi mengatakan bahwa semua kekayaan alam itu seharusnya adalah dimiliki oleh masyarakat secara umum. Ya, negara mengatur, kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat di dalam rangka untuk menyejahterakan mereka, memberikan jaminan kesehatan, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, jaminan pendidikan. Islam telah mengatur dengan sempurna berbagai persoalan kehidupan ini. Maka Islam itu sebenarnya adalah solusi, ya, bagi setiap persoalan yang dialami oleh manusia. Maka ketika muncul berbagai persoalan, ketika muncul berbagai musibah, sesungguhnya itu adalah merupakan konsekuensi dari tidak taatnya manusia terhadap hukum-hukum Islam, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, atau baginda Nabi katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Dan Allah pasti akan menjatuhkan derajat suatu kaum. Allah pasti akan memberikan berbagai kesempitan kehidupan bagi suatu kaum ketika kaum itu tidak berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi sekali lagi, Islam adalah solusi. Allah katakan kepada nabinya, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah katakan, sesungguhnya kami turunkan kitab ini kepadamu ya Muhammad sebagai penjelas atas berbagai persoalan kehidupan manusia, likulli syai', wa hudan sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia, wa rahmatan sebagai rahmat, wa busyra sebagai kabar gembira lil muslimin bagi orang-orang yang berserah diri, bagi kaum muslimin. Jadi inilah yang seharusnya kita renungkan, yang harus kita pahami, bahwa solusi atas berbagai persoalan kehidupan yang ada di tengah-tengah manusia tidak lain kecuali Islam. Islam tidak akan memberikan kemudaratan kepada manusia, baik dia yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Ya, karena seorang pemimpin di dalam Islam itu dia tidak boleh memberikan kemudaratan kepada rakyatnya. Baginda Nabi mengatakan la darar wa la dirar. Ya, tidak boleh. Ya. Apa yang menjadi kebijakan seorang pemimpin itu kemudian menimbulkan atau mengakibatkan kemudaratan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Baginda Nabi juga mengatakan innamal imamu junnah yuqatalu minal waraihi wa yutaqqa bihi. Ya, sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah junnah, perisai, pelindung dari masyarakatnya. Yuqatalu minal waraihi. Ya, jadi seorang pemimpin itu ketika dia berperang, dia berada di tempat yang paling depan untuk melindungi rakyatnya. Ini ajaran baginda Nabi, wa yuttaqqa bihi.
ya, dan masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya berlindung ya, di balik kepemimpinan yang kuat tadi dalam Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita sampaikan karena hari ini memang persoalan ini tidak akan pernah selesai ketika umat Islam tidak kembali kepada Islam. Umat Islam tidak kembali kepada hukum-hukum Allah. Umat Islam tidak kembali di dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terpenting adalah bahwa inilah yang sebenarnya menjadi jalan keselamatan manusia. Ini yang sebenarnya menjadi jalan keselamatan umat Islam, dunia akhirat. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ini dikatakan oleh baginda Nabi sebagai saudara-saudaranya. Nabi sangat mencintai orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan sunnah-sunnah itu tentu tidak hanya dalam persoalan ibadah, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya. 9 hari sebelum baginda Nabi meninggalkan dunia, 9 hari sebelum baginda Nabi wafat, beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, wadidtu anni laqitu ikhwani." Ya Abu Bakar, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata para sahabat, mereka terutama Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "La, bukan. Antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni." Tetapi saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka tidak pernah melihat aku. Maksudnya adalah orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi dan orang-orang yang senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabinya ketika sunnah-sunnah Nabi itu tidak ditegakkan di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi inilah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam seluruh persoalan kehidupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi inilah jalan keselamatan kita. Inilah jalan keselamatan manusia dunia akhirat. Ya, tidak boleh kita meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Dan ketika sunnah-sunnah Nabi itu banyak ditinggalkan oleh manusia, ketika sunnah-sunnah Nabi itu tidak hidup di tengah-tengah manusia, maka tugas kita adalah mendakwahkan hal ini, membangun kesadaran di tengah-tengah umat agar umat ini kembali kepada Islam, agar umat ini kembali kepada sunnah-sunnah Nabinya, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat. Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, beliau katakan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan pernah kita melalaikan apa yang menjadi perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, wa sunnata rasulihi. Yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabinya. Ya, harus merupakan kewajiban bagi kita untuk berupaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, baik dalam persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan individu, dan juga dalam persoalan-persoalan muamalah, di mana hari ini sunnah-sunnah Nabi memang hanya hidup dalam persoalan-persoalan ibadah, ditegakkan oleh umat ini dalam persoalan-persoalan individu, tapi persoalan-persoalan muamalah hari ini tidak ada sunnah Nabi yang diterapkan. Maka itulah menjadi bagian dari kewajiban kita untuk membangun kesadaran di tengah-tengah kita agar kita kembali kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.